Amin Rais telah menyampaikan penjelasannya soal aliran dana Rp 600 juta yang disebut berasal dari dana dugaan korupsi alat kesehatan dengan terdakwa ex-Menkes Siti Fadila Supari. Dia mengaku dana itu berasal dari Sutrisno Bahir untuk biaya operasionalnya. Setelah Amin, salah satu putrinya, Hanum Salsabila Rais juga turut buka suara. Hanum berbicara soal pertemuan sang ayah dengan seorang jenderal dalam tulisan berjudul, Perisai Lahir Batin Amin Rais. Di awal April tahun 2017 lalu, seorang mantan jenderal yang duduk di posisi pemerintahan cukup strategis menemui Bapak Amin Rais. Ia mengatakan bahwa ia dikirim bosnya yang ingin bertemu Bapak, tulis Hanum di akun Facebooknya, dan telah dimintai konfirmasi oleh Detikcom, Jumat tanggal 2 Juni tahun 2017. Hanum melanjutkan sang jenderal datang dengan tugas membuat titik temu dan pertemuan antara pihak yang disebut sebagai bos dan Amin Rais. Amin saat itu, lanjut Hanum, menerima ajakan pertemuan tersebut dengan senang hati. Namun sang jenderal mengatakan pihak yang ingin bertemu dengan Amin ingin mengadakan pertemuan secara rahasia, tidak tercium media, karena pembicaraannya akan bersifat rahasia. Bapak tercenung, ini sesuatu yang aneh. Mengapa harus rahasia? Ujar Hanum. Singkat cerita, Amin akhirnya menolak ajakan pertemuan itu. Maaf, jika ingin bertemu silakan. Tapi terbuka, biarkan media melansir. Biarkan mereka tahu hasil pembicaraan, toh pasti terbaik untuk bangsa. Jika pertemuan rahasia, saya tahu, saya hanya akan jadi bangkai politik Anda, tulis Hanum menirukan perkataan Amin kepada jenderal tersebut. Sang utusan mundur, pamit dalam kekecewaan. Saya mendengar dan melihatnya semua dari balik pintu di Joglo. Oh ini toh Bapak mantan jenderal yang sering jadi penghubung itu, ucapnya. Hanum mengaku sempat bertanya langsung kepada ayahnya, Pak, beliau bos pasti akan tersinggung dengan jawaban Bapak. Dan it is just a matter of time, you will be let out. Hanya, soal waktu Bapak akan diperkarakan, entah bagaimana dan apa caranya. Bapak mengangguk. Ia sangat paham, kata Hanum menggambarkan jawaban Amin kala itu. Hanum mengatakan Amin Rais memang ayah saya. Tapi saya mengagumi bagaimana ia menerima suatu hal, yang bagi sebagian orang, termasuk saya, adalah musibah. Tapi karena ia seorang insya Allah rajulun solih, ia menerimanya dengan lapang dada, bahkan menganggap blessing in disguise. Keberkahan yang terselip dalam sebuah ujian. Termasuk tuduhan menerima aliran dana. Ia tidak akan bersembunyi atau malah kabur. Blessing yang bagaimana? Silakan nanti wartawan hadir, dalam jumpa pers. Hanum mengatakan tidak hanya sekali ini Amin menerima tudingan ini, yang bersifat seolah melanggar hukum, dicitrakan koruptif, hipokrit, dan lain-lainnya. Muaranya 1. Pembunuhan karakter karena manuver Bapak dianggap tidak kooperatif dengan para petinggi nasional, tutur Hanum. Hingga akhirnya saya menyimpulkan, yang penting Amin Rais disebut dulu, diberitakan. Dimunculkanlah opini dan bola liar fitnah yang keji di media. Hingga kepingan-kepingan tuduhan tersebut terbang tak terkontrol, lalu setelah yakin tedamage hasbe Endone, bahkan tidak akan terkoreksi lewat klarifikasi. Selesai sudah misi, lanjutnya. Selama 36 tahun saya tahu benar bagaimana Bapak memberi perisai pada dirinya dalam kancah politik yang seringkali membuat orang lunglai karena tak kuat dirundung. Mereka adalah salat, puasa, tadarus, zikir, dan sedekah, kata Hanum. Hanum mengatakan juga saat dia akan menyusun siasat bagaimana seharusnya Amin mengklarifikasi permasalahan ini. Namun, kata Hanum, Amin dengan tersenyum mengatakan kepadanya, yang terjadi pada Bapak semua atas izin Allah Ta'ala-Miti. Ini berkah. Tidak sedikit pun Bapak merasa ini hukuman atau ujian. Kamu kalau baca Al-Quran, enggak perlu berkelit atau takut. Hadapi dengan kejujuran. Yah, itulah saya memang bukan Amin Rais. Saya masih anak-anak yang ketika terjadi suatu peristiwa yang memojokkan, justru terpikir bagaimana bersiasat agar tak jujur, atau membalasnya, atau malah ngelokro berputus asa. Memandang hal yang unfortunate dengan kacamata keberkahan, mungkin hanya bisa dirasa oleh orang yang makom imannya sudah kualifit, ujarnya. Hal ini kemudian mengingatkan Hanum pada momen beberapa tahun silam, saat dia putus asa karena kandungannya keguguran. Namun saat itu, Hanum bercerita, ayahnya mengatakan tak suka dengan keputusasaannya tersebut. Amin meyakinkan bahwa ada kabar baik dari apa yang dialami putrinya, yaitu Hanum bisa hamil. Sekian tahun berikutnya, meski di rumah sakit yang berbeda, saya mendekap Sarahza dengan Bapak mendorong saya di kursi roda, kata Hanum. Itulah Amin Rais. Di Jumat berkah ini, ia akan hadapi tudingan.
Yang dialamatkan padanya itu dengan bersyukur dan tanpa sedikit pun rasa keder. Karena ia berperisai kesalihan dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya yang berserah diri, pungkasnya.